Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rami Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, saya akan membahas cara penggunaan regresi intervening, yaitu dengan contoh kasus pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Dengan hipotesisnya, yang pertama, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Cara penggunaannya melalui aplikasi SPSS, yaitu diketahui dari 3 variabel, yaitu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Pada data view sebanyak 40 responden dan variabel view. Dengan kolom name, yang kolom pertama diisi dengan X, kolom kedua diisi dengan Z, dan kolom ketiga diisi dengan Y. Pada kolom label, yaitu X itu ditulis dengan gaya kepemimpinan, Z motivasi kerja, dan Y kinerja karyawan. Langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu muncul kotak dialog Linear Regression. Selanjutnya klik variabel gaya kepemimpinan yaitu X, masukkan pada kotak independen, kemudian klik variabel kinerja karyawan Y pada kotak dependen, lalu klik OK. Pada output ini disebut dengan model 1. Lalu selanjutnya klik Analyze, Regression, lalu Linear, muncul kotak dialog Linear Regression. Selanjutnya klik variabel gaya kepemimpinan dan gaya kinerja karyawan, masukkan pada kotak independen, kemudian variabel motivasi kerja pada kotak dependen, lalu klik OK. Pada output ini disebut dengan model 2. Cara menghitung koefisien jalur model 1 yaitu pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel gaya kepemimpinan X yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,630. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 63% dan sisanya 37% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain. Untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar. Selanjutnya menghitung koefisien jalur model 2, yaitu pada bagian tabel koefisien diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel yaitu X adalah 0,320 lebih besar dari 0,05 dan Y sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z, dan variabel Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,780. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X dan Y terhadap Z adalah sebesar 78%, sementara sisanya 22% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain. Sementara untuk nilai E2 sama dengan akar kuadratnya yaitu 0,220. Lalu berikut ini hasil analisis jalur model 1 dan 2, yaitu variabel Z ke Y adalah 0,981, X ke Y adalah 0,794, dan X ke Z adalah
min 0,128 dengan E1-nya adalah 0,37 dan E2 0,220. Baik, selanjutnya yaitu cara penggunaan regresi moderasi menggunakan SPSS. Yaitu kerangka pemikiran dalam kasus ini dengan keterangan partisipasi anggaran yaitu ditandai dengan X1 sebagai variabel independen, komitmen organisasi X2 sebagai variabel moderating, kinerja manajerial Y sebagai variabel dependen. Data penelitiannya adalah ada 14 responden. Dan cara analisis regresi dalam variabel moderating dalam SPSS yaitu pertama buka lembar kerja SPSS, kemudian klik variabel view, pada bagian name tulis Y, X1, X2, dan X1, X2. Selanjutnya pada bagian label tulis kinerja manajerial yaitu Y, partisipasi anggaran X1, komitmen organisasi X2, partisipasi anggaran, komitmen X1, X2. Selanjutnya, klik data view dan masukkan data penelitian tersebut. Untuk mengolah data ini, kita melakukan 2 kali analisis regresi. Regresi yang pertama yaitu dari menu SPSS, klik Analyze Regression Linear. Kemudian masukkan kinerja manajerial ke kotak dependen dan partisipasi anggaran pada kotak independen. Lalu klik OK. Pada regresi kedua yaitu caranya adalah klik Analyze Regression Linear. Kemudian masukkan kinerja manajerial ke kotak dependen dan partisipasi anggaran komitmen organisasi, partisipasi anggaran komitmen organisasi pada kotak independen. Lalu klik OK. Lalu terdapat output regresi pertama hasilnya seperti ini dan output regresi kedua seperti ini. Analisis regresi variabel moderating dan membuat kesimpulan yaitu nilai R pada regresi pertama sebesar 0,741 atau 74,1%. Sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua, nilai R2 naik menjadi 0,809 atau 80,9%. Dengan melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen organisasi yaitu variabel moderating akan dapat memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.